pagi, Bu Lasmaria. Selamat pagi, Bu. Ya duduk ya, Bu ya. Silakan Ibu, silakan dulu. Apa ini kabarnya? Luar biasa, Bu, puji Tuhan. Sehat ya, masih tetap semangat kan mengikuti program pendidikan guru penggerak ini? Semangat. Oke, baguslah, Bu. Oke, ya Ibu. Sudah siap ya, Bu ya? Kita melakukan pendampingan individu yang ketiga. Siap, Ibu. Oke, semua sudah siap ya? Oke, Bu ya. Oke, Bu. Oke, kita mulai ya, Bu ya. Ibu, hari ini kita melaksanakan pendampingan individu yang ketiga dengan tema pendampingan implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun fokus pendampingan kita yang pertama refleksi survei plus penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Survei yang kemarin sudah ada kan, Bu, bagi survei ke kepala sekolah, rekan guru dan siswa, dan penilaian diri sendiri yang diisi. Sudah diinput di LMS, Bu. Oke. Yang kedua, diskusi rencana penerapan sosial emosional (HSP). Yang ketiga, diskusi hasil lokal karya. Yang kedua, mengenai keterlaksanaan dari tahapan bagja yang sudah Ibu buat. Kemarin ada buat tahapan bagja ya, Bu ya, untuk membuat visi prakarsa perubahan ya, Bu ya. Oke, kita lanjut ya, Bu ya. Kita mulai saja ya. Bu Lasmaria, Ibu, selama 1 bulan terakhir ini tentu ada proses yang Ibu lalui, baik di LMS maupun di kelas yang Ibu pimpin. Setidaknya di LMS pembelajaran daring ya, Bu ya, dari buka karya sampai kita pendampingan individu yang ketiga ini. Bisa Ibu ceritakan apa saja yang sudah Ibu pelajari selama 1 bulan terakhir ini, Bu? terima kasih, Bu. Banyak yang sudah saya pelajari, Bu. Ya, yang pertama itu mengenai saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu sudah bertahap saya laksanakan di kelas. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang KSE. Apa itu KSE? KSE itu pembelajaran tentang sosial dan emosional. Jadi di situ sudah mulai juga saya apakan di sekolah, di kelas kepada anak-anak. Karena begini, Bu, kalau pembelajaran diferensiasi itu ternyata selama ini dengan tidak sadarnya saya itu memang sudah pernah kita laksanakan, cuma itu nggak tahu judulnya ini pembelajaran berdiferensiasi, ya kan? Karena dengan sendirinya murid sudah kita kelompokkan, tapi tidak fokus kepada kata-kata yang sekarang muncul gitu. Kayaknya kalau kemarin kan dikelompokkan, misalnya anak-anak itu dia sukanya kalau ada anak yang aktif, ada yang pasif, ada anak yang tidak mau tahu kan, begitu, Bu ya. Nah, jadi di situ saya sudah berusaha memancing. Cuma dengan adanya munculnya pembelajaran berdiferensiasi tadi, di situ saya lebih paham lagi dan mudah-mudahan lebih mantap lagi ke depannya untuk mempraktekkan di kelas, jadi lebih tahu. Nah, kalau untuk pembelajaran KSE ini, murid kan ada yang usil, murid kan ada yang gimana gitu, suka mengganggu temannya. Ya, dengan adanya KSE ini juga itu bisa mengerem mereka untuk bersifat, ya kan, untuk tidak gampang marah, untuk bisa mengontrol ketika nggak suka dengan seorang atau misalnya ingin mencurahkan perasaan kepada saya gitu. Banyak yang saya alami, banyak yang saya rasakan. Memang dari pembelajaran inilah saya bisa lebih terbuka lagi dan tidak. Kalau pembelajaran diferensiasi, kalau di LMS yang Ibu dapat dari instruktur, itu pembelajaran yang bagaimana? Pembelajaran yang berdiferensiasi itu maksudnya pembelajaran yang seorang guru itu harus bisa untuk
kelompokkan minat bakat murid itu agar kita memberikan pembelajaran itu bisa masuk sesuai dengan kehendak mereka, tapi dengan cara mereka itu apa aja yang didiferensiasikan? Kan biasanya ada kan. Nah, dia diferensiasi berapa ya? 3 ya? Iya. Diferensiasi apa aja? Iya. Proses produk. Bagaimana Ibu melakukan teknik pembelajaran berdiferensiasi? Ya, dengan 3 cara Bu, dengan konten, proses, dan produk. Iya. Jadi kalau dengan konten itu masing-masing kan kita harus mempersiapkan media Bu ya. Ya, kemudian kalau dengan produk kita berusaha untuk membuat sebuah karya gitu, ya kan? Nah, jadi bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran? Udah Ibu terapkan? Sudah. Bagaimana Ibu menerapkan ataupun dulu sudah pernah menerapkan, tapi belum tahu namanya. Setelah belajar di LMS, pasti sudah makin mantap ya. Bagaimana nanti Ibu menerapkannya maupun merencanakan penerapannya nanti di kelas? Terima kasih Bu. Nanti untuk pembelajaran berdiferensiasi ini saya mempunyai 3 strategi Bu. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, baru proses, baru kemudian produk. Iya. Langkah-langkah yang bisa saya lakukan tentang pembelajaran diferensiasi ini bisa dengan misalnya saya bertanya ya, melakukan wawancara kepada murid ya, kemudian bisa melakukan observasi, kemudian saya bisa melakukan survei. Nanti untuk apa lebih dalamnya nanti bisa cari referensi dari yang lainnya Bu ya, YouTube apa PNN ada di situ supaya lebih menginspirasi lagi apa yang nanti Ibu terapkan di kelas mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini. Kalau pembelajaran 2.2 pembelajaran sosial emosional itu di LMS apa yang Ibu dapatkan dari situ selama 1 bulan terakhir ini bersama pasien? Oh, mengenai pembelajaran KSE ya Bu ya, banyak sih Bu. Saya mendapatkan sebuah pembelajaran tentang bagaimana bersosialisasi, bagaimana cara mengendalikan diri untuk mengontrol emosi, begitu juga bagaimana cara untuk mengontrol emosi kepada murid, bagaimana cara untuk beradaptasi dengan rekan-rekan, berkolaborasi, begitu juga dengan murid agar mereka bisa untuk lebih mampu untuk mengontrol emosinya kali ya, untuk memanajemen emosinya agar bisa berkolaborasi dengan teman-teman, misalnya dalam sebuah kerja kelompok kah, atau dalam sebuah pekerjaan untuk menyelesaikan sesuatu kan, bisa dijelaskan seperti itu. Seperti itu ya. Oke, saya sudah melihat perkembangan wajib belajar Ibu. Saya harap nanti bisa ditingkatkan dan terutama bisa diterapkan di kelas yang Ibu pikir ya. Siap Bu. Oke, kita lanjut ya Bu ya ke sesi berikutnya mengenai survei hasil survei dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Kemarin sudah ada bagi apa yang dilakukan ya? Sudah diisi sama kepala sekolah Bu? Sudah. Rekan guru, siswa, sudah diinput hasilnya di LMS? Sudah. Tentulah Ibu sudah membaca ya Bu ya penilaian semua pihak terhadap Ibu ya. Berdasarkan penilaian kepala sekolah, guru, siswa, tentu ada nilai, ada hal yang mungkin masih kurang baik. Bisa saya tahu apa itu Bu? Ya, terima kasih. Kalau penilaian dari sejawat atau guru, di situ teman-teman mengatakan agar Ibu
Ibu kami CGP dari SD 66 sedikit bersabar itu Bu, catatan surat ciptanya. Kalau dari kepala sekolah, agar guru saya Ibu Lesmari Togan sedikit tidak emosi, begitu Bu catatannya. Kalau dari murid-murid mengatakan apa ya, supaya kalau boleh ada suasana baru, misalnya bisa pertukaran guru pengajar di sekolah, misalnya dengan guru luar sana, itu mungkin ya Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana nanti apa rencana Ibu untuk mengatasi hal tersebut sehingga hal tersebut bisa menjadi lebih baik lagi? Ya, kalau untuk saran atau catatan dari rekan kerja, kepala sekolah, dengan adanya KSE tadi, mudah-mudahan saya bisa untuk melaksanakannya, menerapkannya dengan baik. Kalau untuk murid saya tadi yang mengatakan seperti itu, ya nanti saya akan berusaha mencari waktu dan kesempatan untuk bisa melaksanakannya dengan baik juga, mengikuti apa yang mereka makan tadi. Yaitu kita suasana yang baru, pembelajaran yang lebih semangat lagi. Berarti cocok juga ya Ibu mendapatkan materi KSE ya Bu ya. Iya, Sebelum diterapkan ke murid, diterapkan ke Ibu. Setelah itu ke murid supaya muridnya nanti belajar mengontrol diri. Ada teknik stop itu ya Bu ya. Supaya pembelajaran itu lebih semangat, supaya anak-anak bisa kembali fokus, supaya nanti anak-anak juga bisa mengontrol emosinya dan supaya pembelajaran di kelas itu tidak terlalu dengan breaking ya. Jadi nanti itu tadi kan ada rencana Ibu untuk menghadirkan guru lain di kelas sebagai pengajar atau narasumber. Kalau nanti Ibu melaksanakannya, kira-kira siapa aja pihak-pihak nanti, siapa aja pihak yang terkait yang Ibu libatkan untuk mendukung rencana itu? Terima kasih. Mungkin saya minta bantuan atau akan melibatkan rekan kerja, atau saya punya partner dan kerja lain mungkin. Kalau boleh yuk bertukar ini yuk, atau saya bagaimana caranya, begitu tentu dengan izin dan persetujuan kepala sekolah. Itu harus itu ya. Nah itu izin kepala sekolah itu harus. Tidak mungkin kita mendapat orang begitu aja. Saya harap nanti ini bisa terlaksana ya Bu ya, supaya nanti pembelajaran menjadi lebih menarik, anak-anak juga mendapat refreshing dan ada hal baru yang ada di kelas. Oke Bu, tentunya 1 bulan ini Ibu sudah mempelajari modul 2.2 tentang KSE. Pada KSE itu Bu, sewaktu Ibu mempelajari materi 2.2 di LMS KSE, apa saja yang Ibu pelajari di situ? Bisa Ibu ceritakan? Bisa, yang saya dapat dari pembelajaran bahasa itu kan itu mengenai sosial dan emosi kita, bukan hanya kita, juga kepada kita itu disuruh untuk kita bisa mewujudkan pembelajaran itu dengan berkolaborasi, tetapi kita juga harus mampu untuk memanage emosi kita agar pembelajaran itu bisa tercipta, bisa bahagia, bisa gembira, bisa senang, begitu Bu. Jadi di KSE itu saya pertama-tama masuk itu saya menanyakan kabar siswa gitu. Apa kabar anak ibu saya semua gitu kan. Di situ kita bisa melihat dengan reaksi mereka apakah ada yang sedih, senang, begitu Bu. Jadi dengan keadaan yang saya jumpai nanti di lapangan atau di dalam kelas gitu, saya bisa mengerti dan memahami, oh anak saya ini sedang apa ya, bagaimana ya begitu. Jadi seperti membawa kepada apa ya,
perasaan gitu kali Bu ya. Semangat teman-teman. Iya seperti itu Bu. Jadi rencana Ibu nanti menerapkan KSE dengan menanya kabar setiap kali masuk. Itu kalau awal itu kalau pembukaan pembelajaran. Kayak mana nanti kalau di pertengahan pembelajaran? Kayak mana penerapan KSE-nya Ibu rencanakan? Kan Ibu udah ada gambaran. Itu kalau di awal pembelajaran nanyakan kabar. Kalau misalnya KSE itu kan nggak harus di awal. Kok di pertengahan pembelajaran atau di jam-jam yang rawan, jam-jam siang mengantuk, itu rencananya seperti apa nanti KSE? Saya akan berusaha untuk memancing supaya kembali suasana baik dulu, mungkin melakukan ice breaking. Ya, kemudian mungkin melakukan teknik permainan-permainan gitu Bu, game-game gitu, agar mereka itu tidak bosan. Atau mungkin saya boleh menyuruh salah satu murid atau beberapa murid ke depan misalnya untuk bisa jadi misalnya contoh ya Bu ya, ini yang udah pernah saya lakukan tentang siklus air. Nah, jadi saya, ayo nak, siapa yang berani yuk memperagakan atau mempraktekkan itu kayak mana sih prosesnya terjadi siklus air gitu kan. Jadi mereka itu ada yang mau, ada yang tidak, dan ada yang belum disuruh Bu, saya gitu. Jadi dengan suasana seperti itu kayaknya suasananya bisa jadi kembali normal. Iya Bu, saya tahu Bu, ini kenapa nggak ada, kenapa air nggak bisa habis Bu. Mereka harus tahu, ini karena begini mereka menceritakan. Tentu kepada murid yang pasif, ya saya coba tanya, coba ini nak, ini gambar apa ya? Kan saya mau buat media Bu itu, gambar apa ya? Saya pancing untuk bertanya dulu. Jadi ini gambar awan Bu, ini gambar apa? Ini pohon Bu. Oke, ini gambar apa? Gitu. Jadi kita dengan memancing dia untuk berkreasi, jangan hanya diam. Karena ada murid saya yang seperti itu. Ada murid saya yang seperti bisa kita katakan masa model atau gimana, tapi saya nggak akan membiarkan dia tetap seperti itu, saya pancing. Jadi dengan keadaan seperti itu, murid yang aktif tadi, saya panggil dia kan, ayo kamu gabung yuk sama ini yuk. Gabung. Ngapain? Aku dulu apa? Aku nggak tahu apa gitu. Ini ayo nanti pelajari. Jadi mereka dengan sendirinya sudah saling membantu, dan si kawan yang si murid apa sih tadi itu sudah bisa. Iya. Jadi memang seperti itulah kita perlunya mempelajari KSE itu supaya pembelajaran tentang semangat anak-anak termotivasi untuk belajar. Apalagi anak SD ya, anak SD ini kan masih usia bermain. Nah, jadi bagaimana kelas itu menjadi menarik, itu harus Ibu sebagai pemimpin pembelajaran harus pintar-pintar mengatur kapan teknik stop, ice breaking, game, kapan Ibu sisipkan supaya pembelajaran itu benar-benar hidup. Siap. Jadi saya harap Ibu bisa melakukannya dengan konsisten di kelas ya Bu ya, supaya anak-anak dapat belajar dengan gembira sesuai dengan harapan dari kurikulum Merdeka, supaya anak-anak itu belajar tidak dalam tekanan. Iya, mudah-mudahan Bu saya bisa dan semuanya berjalan dengan baik. Selanjutnya Bu, kita sudah melaksanakan lokakarya yang kedua ya Bu ya. Bulan lalu di SMA Negeri 1 2002 yang sudah mendiskusikan pada modul 1.3. Tentulah Ibu sudah membuat prakasa perubahan visi Ibu sebagai guru penggerak dengan menerapkan metode Bagja. Sekarang yang ingin saya tanyakan, setelah Ibu menerapkan metode Bagja, saya ingin tahu bagaimana Ibu menerapkannya di kelas atau di sekolah
Baja itu kan Bu terdiri dari kata GA. Ya. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi dan jabarkan rencana. Terakhir atur dan eksekusi. Nah, ini sudah saya laksanakan juga di sekolah itu di kelas. Ya, di sini saya lihat pembelajaran yang di sini sudah. Kemarin apa prakarsa perubahan visi yang Ibu buat? Ya, prakarsa perubahan yang saya buat yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa itu memperdayakan teknologi. Bagaimana Ibu cara menerapkannya di kelas supaya peningkatan itu benar-benar ada gitu? Caranya saya melaksanakan di sekolah itu ya dengan cara saya yang menerapkannya. Bagaimana Ibu menerapkan prakarsa perubahan yang telah Ibu buat melalui tahapan Bagja di kelas? Ya Bu, saya meningkatkan kreativitas murid. Ya, Dengan kreativitas. cara apa Ibu meningkatkan kreativitas? Ya, dengan cara mungkin Ya nggak mungkin. Karena udah dilaksanakan kan cara ini. ya, saya akan meningkatkan kreativitas murid kreatif. Jadi masing-masing murid itu harus kreatif ketika belajar dengan cara ya kita bisa mengolah kelas misalnya dengan menggunakan itu kan Ibu media-media apa kek, nggak mesti harus teknologi ya Bu ya. Saya bisa menciptakan media yang sederhana atau saya bisa membawa keluar kelas gitu. Media sederhana misalnya kalau pembelajaran pernapasan, yuk kita buat kantung dengan botol aqua, ya dengan sedotan kita buat kita ciptakan rakit sendiri. Atau misalnya pembelajaran tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, mereka kreatif itu masing-masing kelompok. Atau yuk kita belajar di luar dulu, kita lihat yuk itu jenis-jenis daun apa aja yang ada di kelas kita. Ada jenis daun jari, sirih dan sebagainya itu. Atau misalnya kita mempelajari tentang bentuk-bentuk benda yang ada di kelas, kita bisa lihat yang mana saja yang termasuk segi empat, yang termasuk lingkaran dan sebagainya itu. Jadi saya berusaha untuk membuat mereka supaya kreatif. Harus seperti itu. Jadi udah ada hasilnya ya nampak di keaktifan siswa Ibu ya. Siswa ini sudah aktif, nilai meningkat naik apa tidak yang Ibu lihat? Kalau itu buat soal. Iya, puji Tuhan, semuanya sudah bagus, semuanya sudah paham, dan semuanya bisa membuat saya bangga karena hasilnya sudah baik. Kira-kira dalam hal mengaktifkan kreativitas murid, kira-kira kalau Ibu merefleksi, Ibu ingat kira-kira ada lagi hal yang perlu Ibu perbaiki supaya lebih kreatif lagi Bu? Ada Bu, sebenarnya saya dulu belum banyak kekurangan sih. Tapi dengan kekurangan saya ini saya berusaha untuk menghilangkannya supaya bisa lebih maju. Saya akan meningkatkan dengan cara lebih rajin lagi menggali-gali atau mencari-cari informasi untuk menciptakan media-media. Bagaimana cara mereka supaya mereka itu bisa paham dengan cara murid itu kreatif. Jadi paham dengan media sederhana itu apakah itu yang penting. Di sini saya mempunyai gambaran saya harus menciptakan suasana kelas yang begini agar tujuan pembelajaran saya berhasil. Jadi tugas saya adalah saya harus lebih banyak lagi cari tahu, belajar lagi untuk mempersiapkan segalanya ketika mulai pembelajaran. Oke, sangat baik. Saya melihat ada keinginan Ibu untuk belajar, mencari hal-hal baru yang bisa Ibu hadirkan di kelas. Saya melihat itu sangat baik dan menarik dalam pendampingan individu ini, di mana Ibu benar-benar menerapkan prakarsa perubahan visi Ibu sebagai guru penggerak sehingga kreativitas anak meningkat, dan saya berharap Ibu bisa konsisten melakukannya. Apalagi anak yang kita bimbing ini anak usia SD ya, di mana dia berada pada
lebih memahami suatu hal bila melihat benda nyata, karena konsep abstraknya belum terlalu terbentuk. Hal itu sangat baik menurut saya, dan saya harap Ibu bisa terus konsisten untuk melaksanakan. Pendampingan kita hari ini sampai di sini, Bu. Hanya saya ada pesan kepada Ibu untuk mempersiapkan diri untuk pendampingan individu yang keempat, pendampingan berikutnya. Karena pada pendampingan berikutnya saya akan mengobservasi Ibu, akan mengamati Ibu melakukan pembelajaran di kelas dengan cara menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti Ibu siapkan RPP. Di RPP itu sudah harus Ibu tentukan, Ibu ambil diferensiasi konten kah, proses, produk, atau boleh ketiganya sekaligus dipakai atau dua. Itu sesuai. Sudah belajar RPP berdiferensiasi ya Bu ya, di hasil. Setelah itu dalam RPP juga Ibu masukkan KSE-nya. Ibu masukkan KSE-nya. Nanti RPP yang Ibu buat itu itulah Ibu praktekkan di kelas. Jadi saya akan observasi, jadi Ibu persiapkan. Kalau Ibu kurang paham, Ibu boleh tanya saya, dan juga boleh cari dari berbagai sumber. Sekarang banyak ya Bu ya, di PMM ada, di YouTube ada. Nah begitulah, kita harus aktif karena sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara, karena ada perubahan zaman, maka memang kita pun kontrak zaman, maka kita pun supaya tidak ketinggalan zaman harus terus belajar terus. Karena apa? Ini sesuai dengan kebutuhan belajar anak kita. Jadi tunggu saja dulu, jaga kesehatan, mungkin sampai ini tidak akan ada karya. Saya berjumpa di karya yang siap. Terima kasih banyak atas bimbingannya ya Ibu. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya Bu ya.